kedua untuk lingkaran ya, kita akan melihat kedudukan titik pada lingkaran, posisi titik pada lingkaran, kemudian posisi garis terhadap lingkaran, kemudian nanti kita akan lihat persamaan garis singgung lingkaran ya. Yang pertama kita review dulu nih. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah tahu persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan yang bukan ya, bagaimana persamaan lingkarannya, kemudian bagaimana pusatnya, lalu untuk menentukan jari-jarinya seperti apa ya. Yang lebih kompleks itu terletak pada bagian yang pusatnya bukan di titik 0,0. Kita akan melihat posisi titik terlebih dahulu ya. Posisi titik pada lingkaran. Di sini terdapat 4 titik ya. Ada titik O sebagai titik pusat lingkaran. Kemudian ada titik A, ada titik B, dan ada titik C. A, B, dan C ini mewakili masing-masing kedudukan titik terhadap lingkaran O atau posisi titik terhadap lingkaran. Titik A ini ada di dalam lingkaran. Titik B ada pada lingkaran. Titik C itu ada di luar lingkaran. Ya. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui sebuah titik terhadap satu persamaan lingkaran, lalu titik tersebut posisinya di mana, begitu ya. Yang paling gampang adalah kita bandingkan dengan jari-jari. Kalau jarak titik tersebut kurang dari jari-jari, otomatis titik tersebut ada di dalam lingkaran. Kalau jaraknya sama dengan jari-jari, berarti pada lingkaran. Tetapi kalau lebih dari jari-jari, ada di luar lingkaran. Sesederhana itu ya. Jadi kalau secara matematis kita akan tuliskan seperti ini. Katakanlah ada satu persamaan lingkaran ya, yang sederhana saja ya. Kita ambil persamaan lingkaran yang titik pusatnya ada di titik 0,0 ya. Berarti untuk menentukan satu titik ada di dalam lingkaran, pada lingkaran atau di luar lingkaran adalah dengan cara menggantikan nilai titik-titik tersebut. Katakanlah titik tersebut adalah X1, Y1 ya. Ini kita substitusi saja ya, substitusi ke persamaan ini ya. Kalau nanti hasil substitusinya anggap ini sebagai X, gantikan ke sini menjadi X1 kuadrat, kemudian Y1 kuadrat. Kalau kurang dari R berarti di dalam ya. Kalau sama berarti pada. Kalau lebih dari itu berarti di luar. Sesimpel itu, begitu ya. Ini untuk kasus yang pertama kalau pada persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Kalau di A, B bagaimana? Berarti ya sama saja. X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita substitusi X1 dan Y1 ke persamaan ini sama. Substitusi lagi ya. Kalau ternyata hasil dari X1 kurang A kuadrat ditambah Y1 kurang B kuadrat titik-titik R kuadrat. Kalau kurang dari berarti sama di dalam. Kalau sama dengan pada ya, di dalam, pada. Kalau lebih dari berarti di luar. Sudah, sesederhana itu ya cara menguji titik ya. Jadi nanti boleh dicoba-coba. Selanjutnya kita akan melihat posisi garis. Pada gambar terlihat ada garis merah, garis hijau, dan garis biru. Garis merah ya yang melalui titik A, di mana titik A itu pada lingkaran ya, melalui satu titik pada lingkaran, artinya menyinggung lingkaran. Sementara garis B itu memotong lingkaran ya, melalui lingkaran pada 2 titik. Tetapi garis biru dia tidak menyentuh lingkaran sama sekali, dia berada di luar lingkaran. Berarti 3 ini sudah cukup mewakili posisi garis terhadap lingkaran. Bagaimana caranya kita tahu bahwa satu garis punya status seperti apa terhadap lingkaran ya? Katakanlah garis tersebut adalah garis Y sama dengan M
X tambah C. Ini nanti kita akan substitusi ke persamaan lingkarannya. Sehingga kita punya persamaan baru yang tidak mengandung Y lagi, tetapi hanya mengandung AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nanti kita akan berlatih mengenai ini ya. Ini adalah persamaan kuadrat. Kemana Y-nya? Sudah tidak ada lagi karena sudah disubstitusi persamaan garisnya dengan persamaan lingkaran. Ya. Kenapa bisa dibuat sama dengan 0? Karena sudah tidak mengandung unsur lain lagi selain variabel X. Ya. Jadi nanti kita hanya punya persamaan kuadrat. Di dalam persamaan kuadrat ada yang dikenal dengan istilah diskriminan. Ya. Nah, nanti habis ini kita akan lihat diskriminan itu seperti apa. Kalau diskriminannya itu kurang dari 0, maka ini statusnya garis biru. Ya. No relation begitu. Tidak menyinggung dan tidak memotong. Kalau diskriminannya kurang dari 0. Ya, sekali lagi diskriminannya nanti kita lihat ya. Kalau diskriminannya sama dengan 0, posisinya adalah garis merah. Sementara yang terakhir, kalau diskriminannya lebih dari 0, maka statusnya adalah garis hijau. Sekali lagi langkah-langkahnya adalah persamaan garisnya kita akan substitusi ke persamaan lingkaran. Kita ganti nilai Y-nya, gantikan nilai Y ke persamaan lingkaran yang mengandung Y, sehingga semua nilai Y di persamaan lingkaran itu kita ganti menjadi MX tambah C begitu. Lalu nanti kita rapikan sehingga diperoleh persamaan kuadrat yang berbentuk begini ya. A-nya itu nanti bisa macam-macam. Oke. Diskriminan itu bagaimana ya? Di dalam persamaan kuadrat salah satu cara mencari nilai X atau pembuat nol fungsi memfaktorkan ya. Misalnya X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Maka kita faktorkan X tambah 1, X tambah 2 sama dengan 0, sehingga kita peroleh nilai X-nya berapa, begitu ya. Ini adalah cara lain, disebut sebagai rumus ABC. Rumus ABC. Kenapa? Karena mengandung A, B, dan C. Itu merupakan variabel dari masing-masing persamaan kuadrat ini ya. Kalau kamu lihat di bagian yang berikut ini disebut diskriminan. Istilah lainnya adalah pembeda. Kalau nilai di bawah akar ini bernilai kurang dari 0, maka bagian akar ini akan menjadi imajiner. Artinya tidak ada nilai X1 dan 2 yang akan kita peroleh. Tetapi kalau misalnya nilainya 0, maka nilai plus dan min terhadap 0 hasilnya hanya 1. Artinya titik yang dilalui oleh garis terhadap lingkaran hanya ada di satu titik. Berarti statusnya bersinggungan. Tapi kalau misalnya ini bernilai lebih dari 0, berarti nilai X-nya ada 2. Ada di X1, ada di X2. Sehingga itu menjelaskan bahwa jika diskriminan kurang dari 0, maka dia tidak potong, juga tidak singgung lingkaran. Garis tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran. Kalau diskriminannya sama dengan 0, maka garis menyinggung lingkaran. Kalau diskriminannya lebih dari 0, maka garis memotong. Ya, artinya melalui lingkaran pada 2 titik, memotong lingkaran. Ya, garis lurus memotong lingkaran pada 2 titik. Hanya ini 3 statusnya ya. Jadi tadi kalau kembali ke slide sebelumnya, setelah kita substitusi persamaannya sehingga kita peroleh persamaan yang seperti ini, maka kita cari nilai diskriminannya. Diskriminan itu sama dengan nilai yang di bawah akar ini. B kuadrat dikurang 4AC. Cari nilainya. Kalau positif itu berarti lebih dari 0. Kalau 0 ya 0. Berarti menyinggung. Kalau negatif berarti dia tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran sama sekali, tidak ada relasi, begitu ya. Berarti ini untuk bagian posisi garis
terhadap lingkaran. Oke, kita akan melihat latihan soalnya pada saat bertemu nanti ya di kelas ya. Selanjutnya kita akan melihat persamaan garis singgung. Ada 3 persamaan garis singgung pada lingkaran ya, ada 3 kategori. Kita singkat PGS ya. Yang pertama adalah melalui titik pada lingkaran. Lalu yang kedua diberitahu gradiennya, kemiringannya ya. Lalu yang ketiga melalui satu titik di luar lingkaran. Kita akan lihat yang pertama, persamaan garis singgung yang melalui titik pada lingkaran. Kita ambil satu contoh. Ini sebuah lingkaran, lalu ada satu titik B ini. Kemudian kita akan menentukan ada berapa banyak garis singgung lingkaran yang melalui titik B itu. Kalau dari grafik ini kita klik titiknya, klik grafiknya, kelihatan garis singgungnya cuma satu. Kita ambil titik lain. Titiknya misalnya di sini ya. Lalu kita lihat garis singgung pada titik C terhadap lingkaran A, hanya satu itu, begitu ya. Jadi hanya ada satu garis singgung pada satu titik pada lingkaran, dan persamaan garis singgungnya itu untuk kasus yang sederhana. Sebuah lingkaran yang jari-jarinya R, pusatnya 0,0 melalui titik X1, Y1. Persamaan garis singgungnya ya sesederhana ini, X1X, Y1Y sama dengan R kuadrat. Contohnya nanti kita lihat. Digantikan saja begitu ya. Jadi persamaan garis singgungnya sederhana sekali, X1X, Y1Y sama dengan R kuadrat. Atau kalau misalnya titik tersebut adalah titik A, B, berarti AX tambah BY sama dengan R kuadrat. Kasus kedua adalah kalau pusatnya di A, B. Misalnya titiknya adalah X1, Y1 juga begitu ya. Jadi kita tinggal ganti saja, berarti X1 kurang A itu akan bernilai angka ya, X1 kurang A dikalikan dengan X kurang A ditambah Y1 kurang B, itu juga angka. Bagian ini nanti akan menjadi angka, sementara ini masih dalam bentuk persamaan nanti. 2 ini sama dengan R kuadrat begitu. Itu persamaan garis singgungnya, sederhana saja ya. Kalau yang tadi di pusat 0,0 hanya X1X, Y1Y. Kalau di pusat AB berarti X1 dikurang A, X juga dikurang A, Y1 dikurang B, Y juga dikurang B. Itu nanti ya cara mengingatnya kira-kira begitu. Lalu pada kasus yang ketiga adalah jika persamaan yang diketahui itu adalah bentuk umum, bukan persamaan dasar. Ya, bentuk umumnya kan seperti ini ya. Melalui titik X1, Y1. Sama juga nanti. X kuadrat itu kita pecah menjadi X1X, Y kuadrat itu kita ganti jadi Y1Y. Tetapi untuk bagian AX dan BY nanti kita buat menjadi seperti ini ya. Ini tadi X kuadrat kita ubah, Y kuadrat kita ubah, sementara AX kita buat menjadi A/2 dikalikan dengan X1 tambah X. X1 ini titik ini tadi ya. Lalu B/2 itu kita kalikan dengan Y1 ditambah Y. Itu persamaan garis singgung yang melalui titik pada lingkaran. Kita lihat kasus berikutnya, yaitu persamaan garis singgung di mana gradiennya diketahui. Pada persamaan garis singgung itu kan persamaan linier ya. Bentuk umumnya bisa seperti ini, AX tambah BY sama dengan C, tetapi bisa juga Y sama dengan MX tambah C. Ini yang disebut gradien, kemiringan. Kalau bentuk persamaan linearnya adalah Y sama dengan MX tambah C, M-nya itulah gradien. Misalnya 2X tambah 3Y sama dengan 1. Berarti kita ganti menjadi 3Y sama dengan 1 kurang 2X, atau Y sama dengan, ini kita balik ya, jadi min 2 per 3X ditambah 1. Maka inilah yang disebut sebagai gradien. M-nya adalah min 2 per 3 gitu ya. Untuk kasus pertama, kalau ada persamaan lingkaran yang bentuknya sederhana, gradiennya M, maka persamaan garis singgungnya ada 2, yaitu Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Dari mana itu? Misalnya ini ada sebuah lingkaran, lalu diketahui gradiennya begitu ya, gradien kemiringannya itu misalnya 0 derajat, yaitu melalui titik B berarti ya. Jadi selain persamaan garis singgung yang melalui B, ini persamaan garis singgung pertama,
Ada juga persamaan garis singgung yang kemiringannya seperti ini, yaitu di bawah itu. Kan ini sejajar kan, kemiringannya sama. Atau contoh lain, ada persamaan garis singgung melalui titik D. Ada juga garis lain yang sejajar dengan garis singgung melalui D ini, yaitu di seberang lainnya begitu, ya. Jadi untuk persamaan garis singgung yang gradiennya diketahui selalu ada dua titik singgung. Kenapa? Karena di titik tertentu kemiringannya sama dengan di 180 derajatnya. Begitu, sama seperti di titik D dan E. Itu kan dua titik yang terpisah 180 derajat, tetapi kemiringan garis yang menyinggung lingkaran pada kedua titik ini sama kemiringannya, iya kan? Atau C dengan B ini kan sama kemiringannya, ya. Sehingga rumus ini mewakili kedua persamaan garis singgung itu. Satunya plus, satunya min. Ya. Demikian juga untuk persamaan garis singgung terhadap lingkaran yang pusatnya bukan di 0,0, ya, melalui lingkaran yang pusatnya di titik A, B. Persamaan garis singgungnya nanti mirip, ya, hanya saja Y itu dikurang B, lalu X ini dikurang A, selebihnya sama begitu. M ini adalah gradien, dan gradien itu tadi seperti ini, ya. Lalu kasus yang ketiga adalah satu titik di luar lingkaran begitu. Terdapat satu titik di luar lingkaran. Katakanlah titik tersebut adalah titik X1 Y1, dan kalau kita menentukan misalnya persamaan garis yang melalui titik tersebut, ya kita pakai ini, ya. Ini adalah persamaan linier. Ini bentuk umumnya Y kurang Y1 sama dengan M dikalikan dengan X kurang X1. Atau sebenarnya ini kalau mau diturunkan, M itu sebenarnya delta Y per delta X. Maka istilah ini sering disebut tangen, ya. Tangen itu adalah kemiringan begitu, ya. Ini Y2 kurang Y1, X2 kurang X1, ya. Sehingga diperoleh ini persamaan dasar linier dengan catatan M diketahui. Cuma kasusnya M-nya tidak diketahui. Katakan ini ada sebuah lingkaran, lalu ada titik di luar lingkaran, titik C itu. Kemudian kita mencoba mencari titik singgung lingkaran A yang melalui titik C. Titik singgungnya adalah 2 ini. Jadi selalu ada 2, menyinggung di bagian atas dan menyinggung di bagian bawah. Kita ambil titik lain, misalnya titiknya adalah titik D. Lalu kita cari titik singgungnya terhadap lingkaran A, dan melalui titik D ada 2 yang berwarna merah ini. Berarti untuk kasus terdapat titik di luar lingkaran dan persamaan garis singgung melalui titik di luar lingkaran tersebut dan menyinggung lingkaran. Jadi ada 2 persamaan garis singgungnya. Jadi persamaannya nanti kita bisa peroleh dengan cara kita substitusikan persamaan linier ini. Kita ubah menjadi Y sama dengan M X dikurang X1 ditambah Y1. Ini kita substitusikan ke persamaan lingkaran. Setelah kita dapat persamaan yang baru dalam bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kenapa bisa begini? Karena unsur Y-nya sudah tidak ada lagi, sehingga hanya ada unsur X kuadrat, X, dan konstanta. Anak-anak tadi mengingatkan, untuk kasus menyinggung itu terjadi apabila diskriminannya sama dengan 0. Berarti anak-anak tinggal gunakan B kuadrat dikurang 4 AC sama dengan 0. Di mana nanti melalui diskriminan ini anak-anak mendapat nilai M1 dan M2. Dari M1 dan M2 ini, kenapa bisa ada 2M? Karena ini persamaan kuadrat, ya. Biasanya ada X1 dan X2, ya. Tapi untuk kasus ini ada M1 dan M2. Inilah yang nanti disubstitusi ke sini sehingga diperoleh 2 persamaan garis singgungnya, begitu, ya. Ini memang kompleks begitu, tetapi nanti kita akan berlatih di pertemuan selanjutnya sehingga ini bisa menjadi catatan. Anak-anak boleh latih-latih di buku itu, ya.